Di malam di sebuah minimarket, kisah akan berfokus kepada seorang pria yang bernama Hodo yang bekerja sebagai penjaga toko Toserba. Malam itu Hodo kedatangan teman masa kecilnya yang bernama Yeji, gadis 28 tahun dengan nilai IPK 4,25. Pandai berbahasa Inggris dan Mandarin, dengan 6 lisensi, 3 kali magang, bahkan 5 kali menang kontes, tak lantas membuatnya mudah mendapatkan pekerjaan. Yeji yang dalam keadaan mabuk mendatangi Hodo dan memintanya agar mengembalikan uang yang dia pinjam. Namun Hodo sudah menghabiskan uangnya untuk membayar sewa rumah kontrakan yang baru saja dia tempati. 이제 왜? 보증금으로 다 넣었어. Singkat cerita, pagi pun tiba. Yeji yang baru saja bangun langsung merasa ada hal yang aneh dengan rumah kontrakan milik Hodo. 너 어제 일은 기억은 하냐? 나 부엌 가는 거 소문이었잖아. Dengan rumah yang luas dan fasilitas yang cukup lengkap, namun harga sewa yang murah, terlebih lagi saat tetangganya yang seakan-akan ketakutan melihat mereka berada di rumah tersebut. 안녕하세요. Hodo yang merasa terganggu dengan keberadaan Yeji di rumahnya, berusaha mengusirnya secara halus. Namun dikarenakan Yeji yang tidak memiliki rumah dan masih menjadi pengangguran, terlebih lagi uang milik Yeji yang telah dipakai Hodo untuk membayar sewa rumah kontrakannya, Hodo pun terpaksa membiarkan Yeji untuk tinggal sementara waktu. 야 김예지. 응? 이 집 지분은 누가 더 많지? Keesokan paginya saat Hodo sedang mandi, tiba-tiba ada hal aneh yang terjadi. Dari ada sosok wanita di balik tirai, hingga lampu kamar mandi yang mulai hidup mati. Namun saat diperiksa tak ada siapa-siapa di sana. 야? 아 진짜. Di sisi lain, Hodo yang prihatin dengan keadaan Yeji menyarankan untuk pulang ke rumah orang tuanya saja, karena tidak baik tinggal bersama dengan pria lajang sepertinya. Namun Yeji menolak karena dia tidak ingin orang tuanya tahu kalau sudah menghabiskan seluruh uang tabungan miliknya. Hodo yang banyak berhutang budi kepada Yeji dan tidak ingin merusak hubungan pertemanan mereka selama 20 tahun, terpaksa mengizinkan Yeji untuk tinggal bersamanya. 알아. Tak lama mereka pun kembali bertemu dengan Jisoo yang sedang ingin membeli ramen di toko tempat Hodo bekerja. Sikap Jisoo yang terkesan canggung saat bertemu mereka semakin menguatkan kecurigaan Yeji kalau ada sesuatu yang terjadi di kontrakan yang mereka tinggali saat ini. 부끄럼 많으면 그럴 수도 있지. Singkat cerita, malam pun tiba. Yeji yang melihat ada seseorang di dalam kontrakan mereka, namun tidak menemukan siapa-siapa, malah Yeji kembali menginjak sebuah boneka. Yang anehnya boneka tersebut seolah-olah ada yang menaruh ke tempat semula. Yeji mengenal Hodo sebagai orang yang ceroboh, mengingatkannya agar lebih berhati-hati saat mengunci pintu karena akibat kecerobohannya itu, dia bisa kembali kemalingan untuk yang kedua kalinya. 문 단속 좀 제대로 해라. Namun Hodo yang tiba-tiba mencium bau busuk yang dia kira berasal dari kaos kaki milik mereka. Setelah mencari ke seluruh ruangan dan menemukan sumber bau itu ternyata berasal dari dalam kasur. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak dari dalam kasur tersebut. Yang ternyata adalah seekor burung merpati yang anehnya, entah dari mana burung merpati tersebut bisa masuk. 이게 말이 돼? Hodo dan Yeji yang ketakutan lalu mendatangi rumah kontrakan milik Jisoo, yang mungkin saja mengetahui penyebab dari kejadian mengerikan yang baru saja mereka alami. 마주친 적이 있었어요. Jisoo yang tinggal lebih lama bersebelahan dengan kontrakan mereka menceritakan kalau sebelum mereka ada seorang wanita yang tinggal di rumah tersebut yang berperilaku aneh seperti orang yang sedang kerasukan setan, hingga pada akhirnya wanita tersebut pun tewas bunuh diri.
신고가 너무 늦었던 거 아니에요? 미리 말씀 못 드렸던 거 죄송해요. 감사합니다. Setelah mengetahui cerita sebenarnya, Yeji meminta Hodo untuk menghubungi sepemilik rumah dengan maksud meminta uang mereka dikembalikan karena merasa telah ditipu oleh pemilik rumah. 그렇지, 어? 사람이 죽은 걸 속이고 계약을 뭔 특약 사항? Namun usaha mereka pun tidak berhasil karena kecerobohan Hodo yang tergiur dengan rumah bagus dan harga yang murah membuatnya tidak membaca secara teliti isi kontraknya yang sudah menjelaskan kalau rumah tersebut bekas peristiwa bunuh diri. 산 사람은 살아야지. Yeji yang mendapatkan ide untuk mendapatkan uangnya kembali agar mereka bisa pindah dengan cara mencari penyewa baru. Namun usaha mereka lagi-lagi gagal karena hantu tersebut selalu mengganggu para calon penyewa rumah. Dari semua usaha yang mereka lakukan selalu gagal, namun Yeji kembali mendapatkan ide untuk memanggil paranormal yang mungkin menjadi jalan keluar satu-satunya dari masalah yang sedang mereka hadapi. Namun harga menyewa jasa paranormal yang ternyata sangat mahal. Mereka akhirnya mengurungkan niatnya dan mencoba mencari alternatif lain. 바로 이거지. Dengan cara searching di Google, akhirnya mereka pun menemukan cara lain yang lebih murah untuk mengusir hantu. Namun bukannya hantu yang pergi, tapi malah mereka yang keluar dari rumah karena terus-menerus diteror oleh hantu, yang membuat mereka terpaksa harus kembali ke toko tempat Hodo bekerja. Dengan setengah putus asa, Yeji kembali mencoba searching ke Google dan menemukan jasa pengusiran setan yang sedang diskon. 로부터 연예인 사주랑 무당 사주랑 같다고 하잖아. 하지만 내가 나를 위하지 않으면 Singkat cerita, pengusiran hantu pun dimulai oleh paranormal yang bernama Kang Jido, yang juga mantan seorang personil boyband. Namun saat hantu yang selama ini telah meneror mereka muncul, tiba-tiba paranormal tersebut malah lari ketakutan. 뭐라고요? Yeji yang merasa telah ditipu oleh Kido memintanya agar uangnya segera dikembalikan. Namun uang Yeji telah habis digunakan Kido untuk membayar hutang, bahkan Kido pun sudah tak memiliki rumah karena telah disita oleh bank. 기간이라도 선입금이라면 동생 탈탈 털어서 입금했더니 뭐? 이젠 집도 내가 하는 일이 Yeji yang sedang tertidur tiba-tiba bangun lalu menyerang mereka berdua. Namun Kido yang memiliki indera keenam melihat Yeji telah dirasuki oleh hantu. 왜 그래? 아니잖아. Polisi yang sedang berpatroli melihat ada sesuatu yang tidak beres terjadi di rumah tersebut dan berniat untuk memeriksa keadaan mereka bertiga. Namun tiba-tiba 무슨 일이에요? 저기 singkat cerita mereka pun sudah berada di kantor polisi. Namun Yeji yang baru saja sadar tak sengaja mendengar cerita kalau di rumah mereka pernah terjadi sebuah kasus yang mana pelaku telah menyebarkan video pribadi seorang wanita. Namun pelaku yang juga menggunakan topeng membuat polisi kesulitan untuk menangkap pelakunya. 잡았어요? 그래서 범인 잡았냐고. 가면을 쓰고 있었어. Korban yang telah mengetahui kalau video pribadinya telah tersebar merasa putus asa, lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Setelah mendengar cerita dari para pak polisi, Yeji yang merasa kasihan kepada hantu wanita tersebut karena menurutnya hantu wanita tersebut ingin mengirimkan pesan kepada mereka. Yeji yang terus mencari tahu akhirnya berhasil menemukan video yang merekam aksi si pelaku saat memasang kamera tersembunyi.
Setelah melihat video tersebut, Yeji melihat kemiripan pelaku yang selalu memiringkan kepalanya, yang sama persis seperti yang dilakukan oleh tetangganya Jisoo. Lalu muncul sosok tangan dari bawah tempat tidur mereka, sambil menyodorkan boneka yang ternyata adalah berisi kamera tersembunyi. 카메라야. Jadi selama ini, hantu tersebut berusaha memberikan boneka yang berisikan bukti kejahatan si pelaku dan bukti kalau hantu wanita tersebut bukan bunuh diri, melainkan dibunuh. Setelah mereka melihat isi rekaman tersebut, yang ternyata pelakunya adalah tetangga mereka yaitu Jisoo. Jisoo yang terus dihantui oleh wanita tersebut berusaha melarikan diri. Yeji yang sedang menunggu kedatangan polisi melihat Jisoo melarikan diri, lalu mereka berusaha untuk menangkapnya. Hodo yang khawatir dengan keselamatan Yeji menyuruhnya untuk kembali ke rumah. 내가 이쪽으로 갈 테니까. Hodo yang sudah kehilangan jejak tiba-tiba ditusuk dari belakang oleh Jisoo. Yeji yang juga sudah berada di sana tiba-tiba menghajar Jisoo hingga membuatnya tak berdaya. Namun Kido yang memiliki indera keenam melihat bahwa itu bukan Yeji, melainkan hantu wanita tersebut yang merasuki tubuh Yeji. Jisoo yang telah terbukti menjadi pelaku pembunuhan pun dibawa oleh polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Hodo pun selamat. Setelah kejadian itu, mereka melakukan upacara persembahan agar roh wanita tersebut bisa hidup tenang di alam baka. Atas kejadian tersebut, Yeji, Hodo, dan Kido memutuskan untuk beralih profesi sebagai pengusir hantu. Namun tiba-tiba, 뭐야?